Klan Joyful berada dalam kekacauan total. Su Zimo merasa bersemangat. Dia melompat dan menyerang secara diagonal, mengamuk ke depan dengan teknik gerakan Divine Steed Fleeting. Penatua Qian dan kelompoknya bergegas dan mengejarnya. Di suatu tempat tidak jauh di depan berdiri sebuah puncak bukit yang terjal. Mata Penatua Qian dan kelompoknya bersinar. Su Zimo tidak tahu teknik terbang. Dia harus membuat jalan memutar untuk melewati puncak bukit ini. Karena itu, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya. Mereka bahkan mungkin menangkapnya hidup-hidup. Namun, semua orang dari klan Joyful tidak bisa mengerti mengapa Su Zimo tidak mengurangi kecepatannya atau mengubah arahnya. Sebaliknya, dia langsung menuju puncak bukit di depan mereka. Mungkin orang ini mencari kematiannya sendiri. Dia ingin bunuh diri dalam tabrakan itu. Gumam seorang prajurit penyempurnaan Qi. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, Tetua Chen berseru dengan bingung. Sebelum sosok Su Zimo mencapai puncak bukit, anehnya, dia menghilang. Orang-orang klan Joyful bergegas maju untuk melihat lebih dekat. Ternyata ada gua di kaki bukit ini. Itu tenang, gelap dan jauh di dalam gua. Seekor binatang buas yang menakutkan tampaknya sedang membungkuk di atas tanah dengan mulutnya yang besar dan ganas terbuka dan menunggu semua orang dari Joyful Clan untuk memasukinya. Su Zimo benar-benar melarikan diri ke gua ini. Gua itu gelap dan menyeramkan, sempit dan kecil. Baik itu Qi Refinement Warrior atau Foundation Establishment Cultivator, mereka tidak bisa terbang di udara. Ini berarti bahwa klan Joyful tidak akan memiliki keunggulan atau keuntungan. Di sisi lain, Su Zimo menjadi sangat berbahaya dan bahkan bisa membunuh mereka. Tiba-tiba, lapisan kabut menyelimuti hati semua orang dari Joyful Clan. Itu awalnya merupakan kemenangan yang pasti tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua orang memiliki firasat bahwa mereka telah dituntun oleh hidung. Untuk mengejar atau tidak, jika mereka mengejarnya, bagaimana mereka harus melakukannya? Kedua keraguan ini melintas di benak semua orang. Jika gua ini memiliki jalan buntu, itu akan menjadi skenario terbaik. Semua orang hanya bisa berjaga di pintu masuk gua dan Su Zimo akan mati kelaparan di dalam. Namun, jika ini hanya sebuah terowongan di puncak bukit, Su Zimo akan lama melarikan diri ketika klan gembira tetap berjaga di pintu masuk. Ini adalah bagian yang paling rumit. Jika gua memiliki jalan keluar, orang-orang dari Joyful Clan bahkan tidak tahu di mana itu. Jika mereka berpisah, akan sangat mudah bagi Su Zimo untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Namun, jika mereka mencari jalan keluar bersama-sama tetapi menuju ke arah yang salah, Su Zimo akan lama melarikan diri tanpa jejak. Sial, rakyat jelata yang lebih rendah ini. Penatua Chen mendidih karena marah, dan dia mengatupkan giginya dan memarahi. Penatua Qian merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, kejar. Setelah berhenti sejenak, Penatua Qian berkata lagi, Chen Bin, kami memiliki jimat untuk melindungi kami. Bahkan jika Su Zimo mendekati kita, dia tidak akan bisa menghancurkan kedua pertahanan kita. Kami akan memimpin kelompok dan menjaga Gong Liangjing dan Lu Wencheng dengan baik. Gong Liangjing dan Lu Wencheng adalah dua tetua lainnya dari klan Joyful. Meskipun mereka adalah penggarap pendirian yayasan, mereka tidak memiliki jimat. Senjata yang mereka kendalikan juga kelas rendah. Di dunia kultivasi, adalah umum bagi penggarap pendirian yayasan untuk melakukannya tanpa jimat dan mengendalikan senjata roh kelas rendah, terutama klan kecil seperti klan Joyful. Ini juga alasan mengapa Master Penyempurnaan Eliksir, Master Penyempurnaan Senjata, dan Master Formasi Arai memiliki status khusus di dunia kultivasi. Jika Master Penyempurnaan Senjata dapat memurnikan senjata roh tingkat menengah, banyak penggarap pendirian yayasan akan menggunakan ambang pintu mereka untuk berteman atau menukar batu roh untuk layanan mereka. Dengan lapisan perisai bercahaya pada Penatua Qian dan Penatua Chen, mereka memasuki gua terlebih dahulu. Tepat di belakang mereka adalah sisa dari klan Joyful. Lahan di dalam gua tidak rata dan penuh dengan gundukan dan lubang. Prajurit penyempurnaan Qi memiliki banyak harta di tas penyimpanan mereka tetapi mereka tidak bisa menerangi tempat itu. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya redup dari jimat perlindungan pada Penatua Qian dan Penatua Chen untuk bergerak maju dengan cepat. Anggota klan Joyful lainnya yang mengikuti di belakang para tetua sangat pucat. Semua orang tegang saat mereka mengamati sekeliling, karena takut Su Zimo tiba-tiba melompat keluar dan membuat mereka lengah. Meskipun Gong Liangjing dan Lu Wencheng adalah penggarap pendirian yayasan, telapak tangan mereka juga basah oleh keringat. Mereka berjalan di dalam gua dengan rasa takut dan gentar. Suasana semakin mencekik. Setiap kali ada sedikit gerakan rumput atau angin di dalam gua, itu akan menyebabkan keributan di antara orang banyak. Penatua Qian dan Penatua Chen memimpin kelompok di depan.
Mereka pertama-tama mengamati apa yang ada di bawah kaki mereka, diikuti oleh apa yang ada di depan mereka tetapi tidak melihat ke atas sama sekali. Di bawah pikiran bawah sadar semua orang, Suzimo tidak tahu teknik terbang. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk muncul dari atas kepala mereka. Namun, mereka lupa satu poin. Ini adalah sebuah gua. Ada dinding batu di langit-langit gua. Pada saat ini, seseorang menempel erat pada dinding batu di langit-langit, menyipitkan matanya dan menatap dingin pada orang-orang dari klan Joyful yang berjalan di bawahnya. Tiba-tiba, Penatua Qian menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara rendah. Ada yang tidak beres. Ada bau darah dan sangat kuat. Anak ini ada di dekat sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya yang menyilaukan memecahkan kegelapan di dalam gua. Uff, tengkorak besar terlempar, memercikkan darah segar ke seluruh kerumunan. Semua orang dari Joyful Clan tiba-tiba meledak kaget. Penatua Lu sudah mati. Di mana dia? Di atas. Ah, ada teriakan menyedihkan lainnya. Salah satu prajurit penyempurnaan Qi meninggal di tempat. Sebelum ini, Su Zimo pernah menembakkan 5 anak panah dan berhasil mengetahui 2 dari 4 penggarap pendirian yayasan yang tersisa ini memiliki taktik pertahanan yang mirip dengan jimat augmentasi. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan seperti itu sama sekali. Oleh karena itu, tebasan Su Zimo ini ditujukan pada Luan Cheng dan Gong Liangjing, yang tidak memiliki jimat untuk melindungi mereka. Namun, Gong Liangjing lebih waspada. Pada saat itu ketika Penatua Qian menghentikan langkahnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karenanya, dia membungkuk tanpa peduli dengan harga dirinya. Karena itu, dia menghindari bencana. Ketika Su Zimo jatuh dari langit-langit batu dan ingin mengejarnya, Gong Liangjing sudah berlari di belakang Penatua Qian dan Penatua Chen dan berkeringat dingin. Pada saat ini, Su Zimo mendarat di kerumunan Qi Refinement Warriors. Di gua yang sempit dan kecil, prajurit penyempurnaan Qi dari klan Joyful nyaris tidak memiliki ruang untuk menghindar. Dalam kepanikannya, seseorang bahkan menabrak Su Zimo ketika dia mencoba melarikan diri. Tawa sinis dan dingin Su Zimo bergema dalam kegelapan. Hahaha, kau ingin membunuhku. Sejumlah kecil orang seperti itu tidak cukup. Petik 2. Uff, uff, uff. Su Zimo bahkan tidak perlu melihat. Dengan pedang bulan dingin di tangannya, dia bisa membunuh prajurit penyempurnaan Qi di tempat dengan mudah dengan gelombang biasa pedangnya. Seiring dengan jeritan menyedihkan dari Qi Refinement Warriors, kilatan darah muncul terus-menerus saat mereka berceceran di mana-mana. Di gua ini, Su Zimo seperti harimau yang bergerak ke kawanan domba, memotong yang di kiri dan menyayat yang di kanan, mengamuk. The Qi Refinement Warriors dari Joyful Clan tidak bisa membalas sama sekali. Bahkan melarikan diri adalah angan-angan. Ini adalah penyergapan yang ditargetkan pada klan Joyful yang bisa digambarkan sebagai sempurna. Su Zimo memanfaatkan keakrabannya dengan medan pegunungan Changlang untuk berhasil memikat pihak lain ke dalam gua yang dalam, gelap dan sunyi. Keuntungan para pembudidaya diminimalkan sedangkan jasa Su Zimo dilepaskan secara maksimal. 3 tetua klan Joyful berdiri terpaku di tanah, berkeringat di dahi mereka tetapi tidak bergerak. Bukan karena mereka tidak mau. Itu karena Su Zimo terus bergerak di antara kerumunan. Teknik gerakannya cepat dan lincah. Gua itu sudah sangat redup. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan melukai murid klan mereka sendiri karena kesalahan. Saat melihat berkurangnya jumlah murid klan, kekejaman melintas di mata Penatua Qian. Dia berkata dengan suara rendah, serang. Apa? 2 tetua lainnya tercengang. Aku bilang, serang. Penatua Qian berkata dengan dingin, kita tidak bisa terlalu khawatir sekarang. Bahkan jika kita membunuh murid klan kita secara tidak sengaja, itu lebih baik daripada membiarkan mereka semua mati di tangan anak ini. Dalam kegelapan, 3 tetua dari Joyful Clan memasang ekspresi berubah-ubah. Secara bersamaan, ketiganya menghunus senjata roh mereka. Ada 2 senjata kelas rendah dan 1 senjata kelas menengah. Berdebur, berdebur, berdebur. Senjata roh bersinar terang, memancarkan niat membunuh yang dingin dan jahat dan menyerbu ke depan. Uff, uff. 2 murid klan dari klan Joyful tidak siap dan dibunuh di tempat oleh senjata roh dari trio Elder Qian. Tanpa henti, senjata roh terus menyerang pada titik vital di tubuh Su Zimo. Di gua kecil dan sempit, orang-orang dari Joyful Clan hampir tidak memiliki ruang untuk menghindari serangan. Namun demikian, ini juga berarti bahwa pergerakan Su Zimo akan sangat dibatasi. Su Zimo tidak menyangka ketiga tetua klan Joyful begitu ganas dan tanpa ampun. Mereka benar-benar menyerang dengan paksa tanpa mempedulikan keselamatan murid klan mereka.
Suzimo memiringkan kepalanya dan menghindari senjata pedang berbentuk cincin yang merupakan ancaman terbesar baginya. Dia menurunkan tubuhnya dan menghindari pedang terbang. Menggunakan pegangan terbalik pada pedangnya, dia menebas semua prajurit penyempurnaan Ki di depannya. Pada saat yang sama, titik cahaya dingin tiba-tiba muncul di dada prajurit penyempurnaan Ki ini. Pedang terbang lain keluar dari dada orang ini dan menusuk ke tenggorokan Suzimo. Itu terlalu dekat. Mengingat jaraknya, Suzimo tidak bisa menghindarinya sama sekali. Suzimo menarik pedang bulan dingin dan kemudian memblokir pedang terbang itu. Dentang. Suara pedang dan pedang yang saling beradu terdengar dan percikan api beterbangan kemana-mana. Seluruh tubuh Suzimo telah menerima pukulan besar. Purlikuenya terbelah pada dampak dan darah tumpah keluar dari itu. The Cold Moon Sabre hampir terlempar dari tangannya. Sejak kedua belah pihak mulai berkelahi, Suzimo telah berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan penggarap pendirian yayasan. Seperti yang diharapkan, kekuatan pedang terbang yang dikendalikan oleh penggarap pendirian yayasan jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuhnya. Seluruh lengan kanan Suzimo terasa mati rasa. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun pada saat itu. Senjata roh tingkat rendah yang diarahkan oleh penggarap pendirian yayasan tahap awal sudah sangat kuat. Jika Suzimo dengan paksa menerima senjata roh kelas menengah berbentuk cincin Elder Qian, dia takut dia akan lumpuh di tempat. Tentu saja, tebasan Suzimo ini tidak sepenuhnya sia-sia. Pedang terbang Elder Chen seharusnya menembus dada Suzimo tetapi karena bertabrakan dengan Cold Moon Sabre, pedang itu sedikit menyimpang dan menembus daerah skapula Suzimo, memercikkan darah segar kemana-mana. Ini adalah cedera pertama Suzimo sejak awal pertarungan. Rasa sakit yang menusuk di daerah bahunya tak tertahankan dan dia tidak bisa lagi menggunakan lengan kirinya. Ini sangat kuat. Suzimo diam-diam tercengang. Suzimo bisa lolos tanpa cedera sedikitpun saat dia bertarung langsung dengan Perfected Ki Refinement Warriors. Namun, kekuatan penggarap pendirian yayasan tahap awal telah menyeberang ke tingkat yang berbeda. Untungnya, meskipun lengan kanan Suzimo terasa mati rasa, itu tidak mengalami pukulan yang terlalu keras. Setelah beristirahat sebentar, dia masih bisa melanjutkan pertarungan. Suzimo tidak lagi berani tinggal di tempat ini. Dia berbalik, menggunakan Mountain Reliance untuk mengirim beberapa prajurit penyempurnaan Ki yang menghalangi jalannya terbang, mengeksekusi teknik gerakan dan berlari ke arah luar gua. Suzimo tidak menyadari bahwa, pada saat ini, trio Penatua Qian merasa lebih tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Dia tidak mati. Dia benar-benar memblokir pedang Elder Chen. Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya masih hidup dan melompat, dan memiliki energi untuk melarikan diri keluar. Penatua Qian dengan tegas berteriak, cepat dan kejar dia. Anak ini terluka dan tidak bisa lari terlalu jauh. Tiga tetua mengikuti Suzimo terlebih dahulu sementara prajurit penyempurnaan Ki yang tersisa dari klan Joyful bergegas. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi di gua ini. Sebelum memasuki gua, masih ada lebih dari 80 prajurit penyempurnaan Ki. Sekarang, hanya ada sekitar 50 prajurit penyempurnaan Ki yang tersisa. Sebagian besar dari mereka mati di tangan Suzimo, dan beberapa di tangan para tetua klan. Faktanya, semua orang sadar di dalam hati mereka bahwa, apapun hasilnya, klan Joyful sudah kalah. 5 penggarap pendirian yayasan telah memimpin sekitar 100 prajurit penyempurnaan Ki untuk mengejar seorang manusia. Itu hampir setengah kekuatan klan. Namun, setengah dari pasukan terbunuh. 2 orang tua telah meninggal. Prajurit penyempurnaan Ki yang tersisa masih sangat terguncang, ketakutan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kita harus membunuhnya. Penatua Qian mengatupkan giginya dan berkata dengan ekspresi seram dan suram. Penatua Chen mengungkapkan ekspresi ganas dan berkata dengan kejam, akan lebih baik jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Aku ingin membuatnya menderita siksaan tak berujung selama sisa hidupnya, dan kemudian menghancurkan tulang anak ini menjadi abu dan memotong mayatnya menjadi 10.000 keping. Kita juga tidak bisa membiarkan keluarga Su pergi. Kami akan memastikan bahwa darah mereka mengalir seperti sungai, dan bahkan unggas dan anjing tidak akan selamat. Gong Liangjing berkata dengan dingin. Semua orang dari Joyful Clan mengejar Suzimo. Meskipun masih turun salju lebat di luar, itu luas dan terbuka. Mereka akhirnya menyingkirkan tekanan mencekik yang dirasakan di dalam gua. Di sana, Penatua Qian menunjuk ke suatu tempat di depan. Tidak jauh dari situ, Suzimo terus berlari, memegangi lengan kirinya, meneteskan darah dan tampak sangat mencolok di tanah bersalju. Mengejar. Semua orang dari Joyful Clan naik ke langit dan menyerbu ke depan. Saudara Qian, Ki roh pada jimat perlindungan tidak bisa bertahan terlalu lama. Kita harus menaklukkan anak ini sesegera mungkin.
Penatua Chen berkata dengan suara rendah. Begitu jimat perlindungan kehilangan efeknya, hidup kita juga akan dalam bahaya. Setelah jimat dilepaskan, itu tidak bisa efektif sepanjang waktu. Setelah mempertahankan dirinya untuk jangka waktu tertentu, itu akan kehilangan efeknya ketika kiroh di atasnya menghilang. Penatua Chen memiliki jimat perlindungan seperti itu padanya. Begitu efeknya hilang, dia tidak akan berbeda dengan Gong Liangjing. Jika dia menghadapi situasi yang sama di dalam gua, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Penatua Qian mengangguk. Bahkan, dia memiliki jimat perlindungan lain di tas penyimpanannya. Namun, jimat perlindungan sangat berharga dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Penatua Qian melangkah ke pedang terbang, menggenggam kedua tangan dan menggumamkan sutra. Dalam angin dan salju, seolah-olah mereka telah dipanggil, aliran energi misterius tiba-tiba melonjak ke ujung jari Penatua Qian. Keterampilan menggali tanah. Penatua Qian tiba-tiba menunjuk ke arah di mana Su Zimo melarikan diri. Jauh sebelum ini, Su Zimo telah merasakan gelombang keraguan di hatinya. Setelah mendengar suara Penatua Qian, dia dengan cepat menghentikan langkahnya. Ledakan. Tanah tepat di depan Su Zimo tampaknya telah mengalami dampak yang kuat. Tiba-tiba runtuh dan lubang besar muncul. Jika Su Zimo tidak siap dan kakinya goyah, dia akan jatuh langsung ke lubang yang dalam ini. Apa ini? Mata Su Zimo bergantian antara kaget dan bingung. Dia sudah meramalkan bahwa penggarap pendirian yayasan akan memiliki beberapa cara misterius tetapi pemandangan di depannya benar-benar di luar pengetahuannya. Keterampilan merajut kayu anggur. Dalam sepersekian detik Su Zimo terganggu, suara lain terdengar di telinganya. Su Zimo tercengang dan diam-diam mengutuk. Dia ingin mengitari lubang besar di depannya dan berlari ke sisi lain. Tanpa diduga, tepat ketika Su Zimo bangun, beberapa cabang dan tanaman merambat yang layu tiba-tiba merayap naik dari salju di bawah kakinya dan menjerat kedua kakinya. Astaga, 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 suara senjata roh yang menembus udara bisa terdengar. Itu menakutkan dan menggetarkan jiwa. Pada saat ini, tubuh Su Zimo tertahan dan dia tidak bisa bergerak atau menghindar. Begitu dia terkena senjata roh, dia akan mati seketika. Su Zimo tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Dia langsung jatuh ke tanah, mencengkeram Cold Moon Sabre dan menebas tanaman merambat yang memegang kedua kakinya dengan keras. Jepret, tanaman merambat pecah. Pada saat yang sama, senjata roh berturut-turut muncul di hadapannya. Su Zimo mengatupkan giginya, memutar tubuhnya sampai batasnya dan mengkontraksikan tendon besarnya. Suara renyah dan retak bisa terdengar dari tulang-tulang di tubuhnya. Dia bercukur sangat dekat dengan tiga senjata roh dari para tetua klan Joyful. Setelah berhasil menghindari ketiga senjata roh tersebut, bagaimanapun caranya, Su Zimo tidak dapat menghindari lebih dari 50 senjata roh lainnya yang datang ke arahnya. Meskipun mereka semua berasal dari prajurit penyempurnaan Qi, lebih dari 50 prajurit penyempurnaan Qi menyerang pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, ini adalah kekuatan yang menakutkan yang tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba, situasinya menjadi sangat berbahaya dan Su Zimo berada di ambang kematian. Dia tidak punya pilihan selain bertarung langsung. Dalam sepersekian detik, Su Zimo mengedarkan body petrification. Seluruh otot tubuhnya menegang, tendon besar berdenyut dan dia mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Memegang pedang di satu tangan, dia dengan cepat menggambar busur di depannya. Ada banyak kilatan bayangan pedang dan lampu sedingin es. Dentang, dentang, dentang. Senjata roh terus-menerus bentrok di bayang-bayang pedang di depan Su Zimo. Suara senjata yang saling berbenturan bisa terdengar. Bunga api beterbangan di mana-mana. Langkah Su Zimo kikuk dan dia terus mundur. Ada rasa manis di tenggorokannya saat dia menahan genangan darah di mulutnya, menolak untuk memuntahkannya. Su Zimo mengertakkan gigi dan bertahan. Begitu dia melepaskan nafas ini, dia akan langsung kehilangan nyawanya. Bang! Tubuh Su Zimo mendarat dengan keras di sebuah lubang besar tidak jauh dari sana, mulutnya memuntahkan darah segar. Dia kehilangan cengkeramannya pada Cold Moon Sabre, dan telapak tangannya hancur dan gemetar. Meskipun dia telah memblokir serangan lebih dari 50 prajurit penyempurnaan Qi, Su Zimo terluka parah. Di bawah pukulan kuat dan intensif seperti itu, tubuh Su Zimo hancur. Dia dipenuhi luka dan jubah hijaunya berlumuran darah. Kepingan salju yang jatuh ke tubuh Su Zimo langsung meleleh oleh kehangatan tubuhnya. Su Zimo sangat pucat. Dia bergumam sedikit sebelum berjuang untuk duduk. Namun, dia hanya merasakan tendon dan tulangnya akan patah, dan rasa sakit yang menusuk dan intensif terus-menerus mi otaknya. Di bawah kondisi yang memberatkan seperti itu, tubuh Su Zimo menggigil dan berkedut tak terkendali.
Semua orang dari klan Joyful mengepung lubang besar itu dan memandang Su Zimo dari langit. Mata mereka penuh kegembiraan, bercampur dengan ketakutan dan keraguan. Akhirnya, orang ini akan mati. Semua orang benar-benar merasa lega dari beban yang sangat besar. Jika mereka melanjutkan pengejaran dan orang ini bersembunyi di gua lain, semua orang termasuk Penatua Qian tidak berani menjamin bahwa mereka akan cukup berani untuk memasukinya. Trio Penatua Qian telah berada di dunia kultivasi selama lebih dari 10 tahun dan telah melalui banyak pertempuran hidup dan mati dengan para pembudidaya. Namun, mereka belum pernah bertemu seseorang yang begitu sulit untuk dihadapi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini bukan seorang kultivator tetapi seorang manusia tanpa kiroh. Hahaha, Su Zimo mulai tertawa. Setiap kali dia tertawa, lebih banyak darah segar akan keluar dari mulutnya, membuat daging seseorang merinding. Mendengar suara tawa Su Zimo, banyak prajurit penyempurnaan Qi merasa merinding. Brengsek, dia benar-benar orang gila. Beberapa prajurit penyempurnaan Qi mengutuk dengan suara rendah. Gong Liangjing merinding karena tawa Su Zimo. Wajahnya meredup dan dia berkata dengan dingin, aku akan pergi dan membunuhnya. Karena itu, Gong Liangjing menghunus pedang terbangnya, ingin memenggal kepala Su Zimo. Tunggu sebentar, Penatua Chen menghentikan Gong Liangjing dan mencibir. Dia terlihat setengah mati. Apakah Anda masih takut dia akan melarikan diri? Kami akan mengampuni nyawanya terlebih dahulu, lalu membawanya kembali ke klan dan memberinya putaran siksaan yang baik. Kami akan memastikan dia memohon kematian. Apa yang Anda tertawakan? Pada saat ini, Penatua Qian tiba-tiba bertanya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Su Zimo. Hehe, ada kilatan ejekan di mata Su Zimo. Memiringkan kepalanya, dia meludahkan seteguk darah, mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu pasti akan menang? Tandai kata-kata saya, pegunungan Changlang akan menjadi makamu. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan raungan yang dalam dan memekakkan telinga, transformasi kera Sanguin. The Sanguin AP Transformation adalah gaya terakhir dari Sanguin AP Tri-Style. Dalam kata-kata Dai Yue, gaya ini adalah esensi dan juga keterampilan terlarang yang tidak dapat digunakan kecuali seseorang berada di ambang kematian. Su Zimo merajalela mengedarkan mantra transformasi keras sanguin dan terus-menerus melakukan pernapasan dan kedaluarsa. Jika dia tidak menggunakan gaya ini pada saat ini, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Mendengar tiga kata, transformasi keras sanguin, semua orang dari Joyful Clan melompat kaget. Penatua Qian dan trio bergidik dan mundur selangkah secara naluriah. Ekspresi semua orang muram saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke Su Zimo di lubang yang dalam, bersiap untuk menyerang kapan saja. Namun, setelah sekitar 10 saat menarik napas, Su Zimo masih duduk di dalam lubang, tampak tanpa ekspresi dan diam. Tidak ada yang berubah. Hati Su Zimo tenggelam dalam ke dasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mengedarkan sutra hati transformasi keras sanguin, tidak ada perubahan pada tubuhnya. Su Zimo masih bisa merasakan sakit dari berbagai bagian tubuhnya. Dia merasa lelah dan lesu. Sebelumnya, ketika dia ditangkap oleh kawanan serigala, Su Zimo baru saja mengolah transformasi tendon dan tidak memenuhi syarat untuk melepaskan transformasi keras sanguin. Sekarang, Su Zimo sudah mulai mengolah bagian penguatan tulang. Mengapa tidak ada yang terjadi ketika dia mengedarkan sutra hati dan mantra untuk transformasi keras sanguin? Ini adalah kartu truf terakhir Su Zimo. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kartu truf ini ketika dia mengeluarkannya. Karena transformasi keras sanguin adalah keterampilan terlarang, Su Zimo belum pernah merilisnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Reaksi pertama Su Zimo adalah dia tidak mengolahnya dengan benar. Pasti ada yang tidak beres di suatu tempat. Su Zimo memeras otaknya dan mencoba memecahkan teka-teki ini. Namun, ini bukan bidang kultivasi dan Dai Yue tidak ada di sampingnya. Sebaliknya, sekelompok pembudidaya yang penuh dengan niat membunuh di mata mereka menatapnya dengan galak. Tidak ada yang akan membantunya menghilangkan keraguannya dan pihak lain tidak akan memberinya banyak waktu. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang dari klan Joyful menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan sedikit pun perubahan pada Su Zimo. Mereka telah ditipu. Semua orang marah. Sial, rakyat jelata yang lebih rendah ini masih bisa berpikir untuk membodohi kita. Seorang prajurit penyempurnaan Qi mengutuk dan memarahi dengan keras. Bunuh dia! Bunuh dia! Semua orang diperparah dan banyak prajurit penyempurnaan Qi berteriak di atasnya. Hampir semua orang menaruh perhatian mereka pada Su Zimo tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa, di hutan di belakang mereka, di tengah angin dan salju,
sosok tinggi dan besar sedang berayun di cabang-cabang pohon dan mendekati mereka dengan kecepatan kilat. Mata berkedip-kedip dengan kilatan darah, niat membunuhnya kuat. Su Zimo berseru dengan bingung. Dia tiba-tiba mencium bau yang familiar dan menyengat dan secara naluriah mendongak. Tepat di belakang semua orang dari Joyful Clan, sosok tinggi dan besar melompat turun dari pohon tua yang menjulang tinggi, jatuh dari langit dengan kehebohan. Memegang batang baja paduan di satu tangan, itu mengayunkannya ke arah prajurit penyempurnaan Ki di depannya. Puff, puff, puff. Tengkorak dari total 5 prajurit penyempurnaan Ki dihancurkan oleh tongkat ini. Otak mereka terbelah dan mayat tanpa kepala mereka jatuh ke dalam lubang. Binatang roh. Itu adalah binatang roh. Hati-hati, semuanya. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Monyet sialan. Su Zimo sangat bersukacita di dalam hatinya. Sosok besar dan tinggi yang bergegas ke sini untuk membantu tidak lain adalah monyet roh yang telah tinggal bersama Su Zimo selama 6 bulan di pegunungan Changlang. Batang baja paduan di tangan monyet roh adalah senjata roh tingkat rendah yang ditinggalkan oleh prajurit penyempurnaan Ki Clan yang menyenangkan yang mati di tangan Su Zimo sebelumnya. Dia tidak tahu kapan roh monyet mengambilnya untuk menjadi senjatanya. Saat kegembiraan di hati Su Zimo meningkat, itu benar-benar berubah menjadi kekhawatiran. Meskipun monyet roh itu kuat, dia hanya bisa mengalahkan prajurit penyempurnaan Ki. Lagi pula, itu belum maju ke alam roh iblis. Selanjutnya, monyet roh memiliki kelemahan yang sama dengan Su Zimo. Itu tidak bisa terbang di langit. Memikirkan hal ini, Su Zimo berteriak, "Monyet sialan, cepat enyahlah." Gan. Monyet roh membuka mulutnya dan tertawa, tampaknya tidak menyadari teriakan Su Zimo. Setelah membunuh kelima prajurit penyempurnaan Ki sekaligus dengan satu pukulan dari tongkat, ia tidak berhenti saat melompat ke dalam lubang, meraih Su Zimo dan membawa Su Zimo di punggungnya. Setelah itu, ia mencoba keluar dari lubang tanpa membalikkan punggungnya. Monyet roh itu sangat pintar. Meskipun dia tidak dapat membedakan alam tempat para pembudidaya berada, ia tahu bagaimana menilai situasinya. Karena Su Zimo telah dipukuli begitu parah sampai tidak bisa melarikan diri, dia jelas bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, pikiran pertama monyet roh bukanlah untuk melawan secara paksa dengan klan Joyful tetapi untuk membawa Su Zimo keluar dari tempatnya. Mana yang berani menghancurkan masalah penting klan Joyfulku? Penatua Qian langsung marah. Setelah beberapa saat mengalihkan perhatian, dia melompat ke pedang terbang di langit dan memimpin semua orang dari klan Joyful untuk mengejar mereka. Kilatan cahaya melesat melintasi langit. Wajah Penatua Qian sangat pucat saat dia memelototi Penatua Chen, mengatupkan giginya dan memarahi, "Lihatlah mulutmu yang membawa sial." Sebelumnya, Penatua Chen baru saja mengatakan bahwa Su Zimo tidak mungkin bisa melarikan diri karena luka parah yang dialami Su Zimo. Pada akhirnya, monyet roh yang tidak dikenal muncul entah dari mana dan membunuh beberapa murid klan. Itu bahkan menyelamatkan dan membawa Su Zimo pergi. Penatua Chen memasang ekspresi polos. Demi mengejar dan membunuh Su Zimo ini, Penatua Chen telah dimarahi dengan keras oleh Penatua Qian 2 kali. Dia juga menahan amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Penatua Chen memandangi monyet roh yang berlari jauh ke depan. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, dia berkata dengan dingin, "Kecepatan ini tidak cepat. Itu tidak bisa berjalan terlalu lama." Mirip dengan apa yang terjadi 6 bulan lalu ketika Su Zimo dikelilingi oleh kawanan serigala, pada saat dia menghadapi bahaya kritis, monyet rohlah yang membelanya dan menyelamatkannya dari pintu neraka. Namun, situasi kali ini berbeda dengan 6 tahun lalu. Monyet roh itu pandai mendaki bukit dan mahir memanjat batu. Itu juga bisa melompat dan berayun dengan sangat mudah di hutan. Namun, kecepatan bukanlah keahliannya. Selanjutnya, monyet roh itu membawa seseorang di punggungnya. Su Zimo memanfaatkan lingkungan, medan, dan faktor eksternal untuk menyebabkan klan Joyful menderita banyak korban. Namun, faktor-faktor ini juga membuat monyet roh sangat sulit untuk menjauh dari pandangan klan Joyful. Faktor eksternal ini adalah pedang bermata dua. Itu bisa menguntungkan diri sendiri dan musuh. Saat itu awal musim dingin dan salju tebal turun. Meskipun pohon-pohon layu masih ada, mereka tandus. Tanpa hutan yang hijau dan rimbun serta kamuflase dari cabang dan daun yang lebat dan lebat, jejak yang ditinggalkan oleh monyet roh itu terlihat dengan sekali pandang. Su Zimo merasa lesu. Dia bersandar di punggung monyet roh dan mendengarkan angin menderu di telinganya. Hatinya penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan saat dia berkata dengan suara rendah, "Monyet sialan, kita tidak bisa melarikan diri. Turunkan aku dan pergi sendiri." Monyet roh tidak mengeluarkan suara. Aliran kabut keluar dari lubang hidungnya,
ia berlari ke depan terus-menerus, berkeringat deras. Jelas, itu sudah menggunakan semua kekuatannya dan menghabiskan banyak energi. Suara pakaian yang berkibar di udara semakin dekat. Kecepatan penerbangan kinesis pedang prajurit penyempurnaan Ki jelas jauh lebih cepat daripada kecepatan monyet roh. Suzimo menghela nafas dengan lembut, "Monyet, orang-orang ini hanya ingin membunuhku. Turunkan saya dan Anda masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Jika tidak, jika kita terus seperti ini, mereka akan mengejar kita dalam waktu kurang dari 15 menit. Kita berdua akan mati di sini." Monyet roh terus bungkam. Ekspresinya keras kepala dan tatapannya tajam. Dia dengan keras kepala berlari ke depan. Suzimo mengatupkan giginya dan meninju bahu monyet roh itu dengan keras. Dia berkata dengan keras, "Tinggalkan aku sendiri dan hanya satu dari kita yang akan mati. Jika kau membawaku, kita berdua akan mati." Ini adalah logika yang begitu sederhana. Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Monyet sialan, bukankah kamu sangat pintar dan cerdas? Anda telah menjadi bodoh. Cepat enyahlah. Mengaum, mengaum. Mata monyet roh memerah. Tiba-tiba meraung keras, mengguncang langit dan bumi. Setelah tumbukan, kepingan salju di pohon-pohon tua di sekitarnya jatuh satu demi satu. Kelompok klan Joyful yang mengikuti di belakang terkejut mendengar auman tiba-tiba dari monyet roh. Takut, kehebohan, atau keputusasaan. Mereka tidak tahu. Namun, Suzimo mengerti. Milikmu benar-benar ingin melakukannya. Itu bukan urusanmu. Ini adalah respons monyet roh kepadanya. Monyet roh itu tidak bodoh. Sejak saat itu menyelamatkan Suzimo, ia sudah tahu bahwa mereka mungkin akan mati di sini. Namun, monyet roh masih menyelamatkannya. 6 bulan yang lalu, monyet roh menyelamatkan Suzimo karena permusuhannya dengan klan serigala. 6 bulan kemudian, monyet roh menyelamatkan Suzimo karena melihatnya sebagai temannya, teman yang bisa berbagi suka dan duka dengannya dan hidup dan mati bersama. Ini adalah chemistry antara manusia dan monyet. Ada telepati tanpa perlu berkomunikasi dengan kata-kata. Suzimo terdiam beberapa saat. Dia kemudian tertawa. Hahaha. Suzimo tertawa terbahak-bahak. Kelompok Joyful Clan tampak bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Suzimo masih bisa tertawa, dan dengan cara yang begitu hangat dan bahagia. Hati mereka sudah mati rasa dan mereka tidak bisa memahami persahabatan antara Suzimo dan monyet roh. Di mata semua orang, monyet roh pada dasarnya adalah binatang buas yang belum mencapai kecerdasan roh, dan Suzimo adalah seorang pria yang berjuang di ranjang kematiannya. Namun, semakin Suzimo tertawa bahagia, semakin mereka merasa marah. Menyerang. Penatua Qian memberi perintah. Banyak pedang terbang merobek angin dan salju dan berlari ke arah mereka, memenuhi udara. Hanya dengan sedikit usaha dan jarak antara kedua belah pihak telah begitu dekat. Mereka sudah berada dalam jangkauan serangan geografis kelompok Joyful Clan. Monyet roh berlari ke kiri dan mengayun ke kanan. Membungkukkan tubuhnya di satu titik dan melompat di titik lain, dia menghindari serangan dengan sekuat tenaga. Uff! Kilatan darah muncul. Monyet roh gemetar untuk sementara waktu dan terhuyung-huyung. Setelah itu, ia menegakkan punggungnya dan terus berlari, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Suzimo melihat ke bawah dan melihat paha monyet roh itu telah ditusuk oleh pedang terbang. Itu berdarah berat tanpa henti. Jejak berdarah yang mencolok dan merah tertinggal di salju di belakangnya. Hati Suzimo sakit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, sebelumnya, pedang ini mengarah ke tengah punggungnya. Namun, pada jam ke-11, monyet roh tiba-tiba melompat. Monyet roh memperhatikan kekhawatiran Suzimo. Itu memiringkan kepalanya dan tersenyum. Itu terlihat sedikit konyol, sepertinya ingin membuat Suzimo merasa yakin. Pandangan Suzimo berangsur-angsur menjadi kabur. Dia tidak yakin apakah itu karena badai salju yang terlalu kuat atau alasan lain. Kecepatan monyet roh jelas telah melambat. Langkahnya juga tidak secepat dan gesit seperti sebelumnya. Itu pincang, tampak sedikit tidak terawat dan menyedihkan. Pahanya telah ditusuk dan pasti sekarat karena kesakitan. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Namun, monyet roh tetap tidak menyerah. Tiba-tiba, monyet roh membuang batang baja paduan di tangannya, melemparkan Suzimo ke depan dadanya dan menggendongnya. Ini hanya tindakan sederhana tetapi Suzimo mengerti lebih jauh. Monyet roh khawatir tentang pedang terbang yang datang dari belakang. Dikhawatirkan pedang terbang itu akan mengenai Suzimo terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia membawa Suzimo di depan dadanya sambil memamerkan punggungnya sendiri ke pedang terbang. Kelompok klan Joyful berada tepat di belakang mereka dan mendekat. Tiba-tiba, sudut mata Suzimo berkedut kuat. Kulit kepalanya melepuh dan dia merinding.
Itu sangat berbahaya. Tanpa pedang bulan dingin di sisinya, Suzimo segera mengeluarkan busur kristal sanguin. Dari sudut matanya, dia melihat senjata roh berbentuk cincin di antara banyak pedang terbang di belakang monyet roh. Dua pola roh yang mempesona dan eye-catching bersinar di atasnya. Monyet roh tidak merasakan ancaman dari senjata rohnya yang berbentuk cincin. Itu hampir tidak bisa menghindari banyak pedang terbang. Lebih banyak luka muncul di tubuhnya, dan daging dan darah bisa terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Senjata roh berbentuk cincin ini menyerang ke arah tengah punggung monyet roh. Mereka tidak bisa menghindarinya lagi. Su Zimo menggigit ujung lidahnya. Dia menghabiskan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya, mengangkat busur kristal sanguin dan menabrak senjata roh berbentuk cincin. Dentang. Seluruh tubuh Su Zimo terguncang. Sanguin Crystal Bow meninggalkan tangannya. Awan kabut berdarah meletus dari seluruh lengan kanan Su Zimo. Kulitnya pecah dan tendon besarnya pecah. Semua tulang di lengannya patah dan menggantung. Ini adalah senjata roh kelas menengah dan penggarap pendirian Yayasan Tahap Menengah meluncurkan serangan dengan sekuat tenaga. Su Zimo tidak tahan sama sekali. Senjata roh berbentuk cincin itu berhenti sejenak pada dampak dari busur kristal sanguin tetapi pada akhirnya masih menghantam punggung monyet roh itu dengan keras. Bang! Punggung monyet roh itu ambruk dalam-dalam. Suara mengerikan dari patah tulang bisa terdengar. Seluruh tubuhnya terguncang. Membawa Suzimo, itu langsung terlempar ke udara sebelum jatuh ke tanah bersalju di dekatnya. Seorang pria dan monyet jatuh ke tanah yang dingin dan bersalju. Monyet roh itu memuntahkan seteguk besar darah yang secara kebetulan mendarat di Suzimo, memercik ke seluruh wajah Suzimo. Mulut Suzimo dipenuhi dengan darah hangat dari monyet roh itu. Monyet roh itu menoleh ke sampingnya dengan mata terkulai dan pupilnya kehilangan fokus. Dia menatap kosong ke arah Suzimo, matanya dipenuhi dengan beberapa kemarahan, beberapa nostalgia, beberapa keengganan dan beberapa penyesalan. Akhirnya, dia menutup kedua matanya. Monyet, Suzimo memanggil, hatinya bergetar. Monyet roh tidak bergerak sedikit pun. Vitalitas dalam tubuhnya terkuras dengan cepat. Penggarap pendirian Yayasan Tahap Menengah telah menghunus senjata roh kelas menengah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Itu memiliki dampak yang menghancurkan pada roh monyet. Jika Suzimo tidak memblokir senjata dengan busur kristal sanguin dan senjata itu menembus tubuh monyet roh, monyet itu bisa hancur. Suzimo menggeliat tubuhnya di salju dan merangkak ke monyet roh. Dia mengulurkan telapak tangan kirinya yang tidak terluka dan menepuk pipi monyet roh itu terus-menerus, berbicara dengan suara gemetar, "Monyet, bangun. Tolong jangan mati." Monyet roh tidak mengeluarkan suara. Sepertinya sudah tertidur. Su Zimo menundukkan kepalanya. Rambut hitamnya berhamburan ke bawah dan menutupi kedua matanya, yang berangsur-angsur memerah. Itu bukan merah terang atau merah tua. Itu merah darah merah. Itu mencolok, menakutkan dan menakutkan. Su Zimo sudah penuh luka. Setelah disiram dan menelan darah monyet roh, jejak darah monyet roh telah menyatu dengan darah dan nadinya. Jejak darah dari monyet roh ini beredar merajalela di tubuhnya dan mengakibatkan banyak perubahan aneh dan kacau. Pembuluh darah dan darah Su Zimo mendidih. Selain Su Zimo sendiri, orang-orang klan gembira tidak akan bisa merasakan perubahan seperti itu. Orang-orang klan Joyful melayang di udara, mengelilingi seorang pria dan monyet. Mereka akhirnya menghela napas lega. Penatua Chen tampak seolah-olah memiliki beban di pundaknya. Dia menelan ludahnya dan tersenyum ringan, meskipun ada beberapa cegukan, kami tetap tidak membiarkan mereka lolos. Mendengar kata-kata ini, wajah Penatua kian meredup. Tepat ketika dia ingin meminta Penatua Chen untuk menutup mulutnya yang membawa sial, dia mendengar suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan meresap. Kalian semua harus mati hari ini. Semua orang melirik ke sumber suara, hanya untuk melihat Suzimo, yang berlutut di salju, tiba-tiba berdiri dan secara bertahap menoleh ke belakang. Saat angin dingin bertiup melewatinya, sepasang mata merah berdarah terungkap. Setelah dilirik oleh sepasang mata berdarah ini, semua orang tiba-tiba merasa merinding dan tidak bisa menahan napas dalam kedinginan. Sanguin, kera, transformasi. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, energi dalam darah dan pembuluh darah di tubuh Suzimo melonjak dengan cepat. Tendon besarnya berdenyut, daging dan darah terisi kembali, tubuhnya berkembang menjadi sosok yang kuat dan besar yang benar-benar mencapai ketinggian 10 kaki. 10 kaki sudah sedikit lebih dari 3 meter. Dia 2 kali lebih tinggi dari pria biasa. Meskipun orang-orang klan Joyful terbang di udara, mereka paling banyak berada di ketinggian sekitar 10 kaki. Jika mereka terlalu jauh, kendali mereka terhadap senjata roh pasti akan melemah. Namun, tinggi Suzimo saat ini sudah 10 kaki.
Kedua matanya berada pada level yang sama dengan orang-orang Joyful Clan. Dibandingkan dengan Suzimo, semua orang tiba-tiba tampak relatif kecil dan tidak penting. Ini, monster apa ini? Beberapa prajurit penyempurnaan Ki sangat takut sehingga mereka menjadi seputih selembar kertas. Suara mereka bergetar. Raksasa, salah. Penampilan ini bukan milik klan manusia. Transformasi Sanguine AP Transformation tidak terbatas pada sosok tubuh dan tinggi badan. Bahkan penampilan Suzimo pun mengalami perubahan drastis. Dia tampak garang dan menakutkan, dan memiliki kemiripan dengan roh monyet yang terbaring di tanah. Kera raksasa, otot-otot di tubuh Suzimo diikat menjadi satu seperti selubung logam. Mereka berkedip-kedip dengan kilau metalik dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Sepasang mata berdarah itu memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Angin dan salju tampaknya telah mengeras di setiap sudut dan celah yang disapu oleh pandangan berdarah itu. Membunuh. Suzimo mengeluarkan raungan yang dalam dan marah. Dia melangkah maju, mengulurkan lengan kirinya, membuka tangannya dan hanya meraih Gong Liangjing yang ada di udara. Suzimo sangat membenci ketiga penggarap pendirian Yayasan Klan Joyful ini. Jika bukan karena mereka, monyet roh tidak akan terluka, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Reaksi Gong Liangjing sedikit lebih lambat. Dia baru saja ingin membalikkan pedang terbangnya dan berlari lebih tinggi ke langit. Namun, dia tiba-tiba pingsan karena telapak tangan Suzimo telah menyelubungi dan mencengkeramnya. Suzimo meremas keras. Kabut darah memenuhi udara. Gong Liangjing yang berada di tahap awal Foundation Establishment Realm dihancurkan oleh Suzimo. Pada saat ini, Penatua Qian dan Penatua Chen baru saja terbang ke ketinggian 20 kaki. Ketika mereka melihat ke belakang secara naluriah, mata mereka bertemu dengan pemandangan yang mengerikan dan berdarah ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena syok dan ketakutan di hati mereka. Tidak heran jika tubuh Suzimo ini sangat menakutkan. Itu karena dia bukan manusia tapi iblis. Dia adalah binatang roh. Penatua Qian berkata dengan dingin. Dia masih bisa merasakan ketakutan di hatinya. Haruskah kita melaporkan ini ke klan terlebih dahulu dan mendapatkan lebih banyak bala bantuan untuk datang ke sini? Penatua Chen juga merasa sedikit takut. Penatua Qian melambaikan tangannya dan berkata, kami tidak perlu khawatir. Suzimo ini pasti menggunakan beberapa teknik iblis untuk mi potensi tubuhnya. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, Penatua Qian melihat sesuatu dari sudut matanya dan ketakutan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil Penatua Chen saat dia mulai melarikan diri ke satu sisi. Bang! Kedua kaki Suzimo menginjak tanah dengan berat. Kakinya sedikit ditekuk dan kemudian melompat ke udara. Awalnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang lompatan. Namun, lompatan Suzimo sebenarnya mencapai ketinggian 10 kaki. Seberapa kuat tubuh harus mengeluarkan kekuatan menakutkan seperti itu? Penatua Chen mendengar suara memekakkan telinga. Sedikit terganggu, dia merasakan penglihatannya meredup dan dia mendongak secara naluriah. Tanpa sadar, Suzimo sudah muncul di atas kepalanya. Jejak kaki raksasa mendarat dan diinjak-injak dengan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Bang! Jejak itu mendarat di atas kepala Penatua Chen. Jimat perlindungan bersinar terang dan bergetar hebat. Garis retakan muncul di permukaannya. Jimat perlindungan ini telah dirilis untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, hanya ada sedikit kiroh yang tersisa di sana. Pada dampak kekuatan kekerasan Suzimo, itu langsung diambang kehancuran dan bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Setelah jimat perlindungan kehilangan efeknya, Penatua Chen tidak akan berbeda dari prajurit penyempurnaan Ki lainnya di depan Suzimo. Penatua Chen menjadi pucat karena ketakutan. Tepat ketika dia ingin melarikan diri dari tempat dengan pedang terbang, soul lainnya segera diinjak-injak. Hampir tidak ada jeda di antaranya. Kali ini, itu bahkan lebih ganas, kuat dan kuat. Menginjak-injak kuda surgawi. Dengan setiap langkah berturut-turut, kekuatannya akan meningkat dan menjadi lebih kuat. Jepret. Jimat perlindungan hancur. Langkah lain datang. Penatua Chen langsung diinjak-injak sampai mati oleh Suzimo dan digiling menjadi daging cincang. Dalam sekejap mata, 2 dari 3 tetua klan Joyful yang tersisa telah meninggal. Hanya Penatua Qian pendirian yayasan tahap menengah yang tersisa. Penatua Qian tahu bahwa Suzimo pasti akan mengincarnya selanjutnya. Astaga! Penatua Qian mengendalikan pedang terbang dan terus naik di udara, ingin menjauhkan diri dari Suzimo sebanyak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Suzimo atau seberapa menakjubkan kekuatan yang dia keluarkan, dia tidak bisa terbang, dan itu adalah kelemahannya. 30 kaki, 40 kaki, dalam sekejap mata,
Penatua Qian telah naik setinggi 50 kaki. Hanya sampai sekarang ekspresi Penatua Qian berangsur-angsur mereda. Setelah tenang, dia melihat ke belakang. Penatua Qian tercengang. Dia berseru dengan bingung, di mana dia? Su Zimo benar-benar menghilang dari medan perang. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak bisa melarikan diri dari tempat itu dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, beberapa prajurit penyempurnaan Qi tidak jauh menunjuk ke depan Penatua Qian dengan keterkejutan dan ketakutan tertulis di wajah mereka. Mereka sepertinya telah menyaksikan pemandangan yang menakutkan. Astaga, suara kepingan salju yang jatuh bisa terdengar dari belakang Penatua Qian. Penatua Qian tercengang dan dia melihat ke belakang secara naluriah. Di belakangnya ada pohon yang tinggi dan tua. Itu kokoh dan lurus, dengan ketinggian sekitar 70 hingga 80 kaki. Menggunakan kedua tangan dan kakinya, Su Zimo memanjat pohon seperti kera raksasa dengan sangat mudah. Dia sudah mencapai ketinggian 50 kaki. Penatua Qian melakukan perjalanan melalui udara sementara Su Zimo mengandalkan pohon tua untuk memanjat. Namun, tidak ada banyak perbedaan dalam kecepatan mereka. Mengandalkan energi darah dan pembuluh darah, transformasi kera sanguin tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh Su Zimo dalam waktu singkat, tetapi juga menyebabkan transformasi besar pada kelincahan, koordinasi, dan fleksibilitas tubuhnya. Kecepatannya telah meningkat secara eksponensial. Saat Penatua Qian melihat ke belakang, Su Zimo terpental dari pohon tua. Kilauan berdarah di matanya meningkat dan aura pembunuh menjulang tinggi. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar, hampir menelan Penatua Qian. Telapak tangan Su Zimo tampak lembut dan lemah seperti lidah. Dia dengan lembut membungkusnya di tubuh Penatua Qian tetapi meletuskan kekuatan memutar dan menghancurkan seseorang. Itu sangat kejam dan biadab. Tubuh Elder Qian bergetar hebat. Jimat perlindungan hancur di tempat. Pergi. Ekspresi Penatua Qian sangat berubah. Menginjak pedang terbang, dia mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan tubuhnya. Dalam kepanikan dan kekacauan, dia dengan cepat menghunus senjata roh berbentuk cincin di tangannya dan menghantamkannya ke dada Su Zimo. Kedua pihak sangat dekat satu sama lain. Tubuh Su Zimo ada di udara dan dia tidak punya tempat untuk bersandar. Menghadapi senjata roh berbentuk cincin yang mendekat, dia harus jatuh terlentang dengan wajah menghadap ke langit untuk menghindari serangan itu. Tetapi jika itu terjadi, Su Zimo juga akan jatuh dari langit. Mata berdarah Su Zimo dipenuhi dengan kekejaman. Menghadapi senjata roh berbentuk cincin, dia tidak mundur atau menghindar. Telapak tangannya berubah menjadi kepalan tangan. Menggunakan tinju sebagai segel, lengan kirinya menarik busur raksasa di udara. Ledakan. Segel raksasa mendarat. Mengikuti saber berlidah sapi adalah sanguin ape visceral. Su Zimo lebih suka menerima serangan senjata roh kelas menengah sehingga dia bisa membunuh Penatua Qian dengan telapak tangannya. Penatua Qian benar-benar panik. Dia bisa dengan jelas merasakan tekad Su Zimo untuk binasa bersamanya. Tepat ketika senjata berbentuk cincin meninggalkan tangannya, Penatua Qian tidak berpikir dua kali untuk menepuk tas penyimpanan dan mengeluarkan jimat perlindungan baru lainnya. Dia segera merobeknya dengan sejumput jarinya. Wajah Elder Qian menunjukkan ekspresi sedih. Baginya, setiap jimat sangat berharga. Ini disediakan oleh Penatua Qian untuk menyelamatkan hidupnya. Itu bisa memblokir gelombang serangan dari Foundation Establishment Cultivator. Tapi sekarang, dia benar-benar harus membuang dua jimat perlindungan secara berurutan saat mengejar manusia. Bang! Senjata roh berbentuk cincin itu langsung menabrak dada Su Zimo, seolah-olah mengenai sesuatu yang kuat dan keras. Suara tulang retak bisa terdengar. Dada Su Zimo runtuh dalam-dalam, darah dan dagingnya hancur. Jika Penatua Qian tidak terganggu oleh robeknya jimat perlindungan dan sebagai akibatnya, menyebabkan energi yang tidak mencukupi untuk mengembun pada senjata roh, Su Zimo akan mati seketika ketika dia melepaskan transformasi kera sanguin. Secara bersamaan, tinju Su Zimo berubah menjadi segel raksasa dan menghantam bagian atas kepala Penatua Qian dengan keras. Bang! Tinju raksasa itu bertabrakan dengan perisai bercahaya yang dibentuk oleh jimat perlindungan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Gelombang udara menyembur dan mengubah kepingan salju yang jatuh di sekitarnya menjadi uap secara instan. Aku memblokirnya. Penatua Qian tidak peduli tentang kegembiraan. Dia melarikan diri dari tempat di pedang terbangnya sesegera mungkin. Di sisi lain, sosok Su Zimo jatuh dari langit. Darah segar tumpah dari mulutnya tetapi sinar mematikan di matanya tidak berkurang. Dia masih memelototi Penatua Qian yang melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bang! Su Zimo mendarat di tanah bersalju dengan lebat. Segera setelah itu, dia berbalik dan bangkit, terengah-engah dan terengah-engah. Setiap napasnya disertai dengan bau darah yang kuat.
Ini adalah tanda-tanda cedera serius pada organ internalnya. Cedera pada tendon dan tulang bisa sembuh total setelah beristirahat selama 100 hari. Namun, sangat sulit untuk menyembuhkan luka pada organ vital tubuh. Selain itu, tidak ada yang lebih jelas dari Suzimo tentang kondisi tubuhnya sendiri. Pukulan sebelumnya oleh Penatua Qian telah menghancurkan organ internalnya. Dia tidak bisa hidup terlalu lama. Penatua Qian bersembunyi dan berkeliaran di udara. Dia tidak pergi. Di pegunungan Changlang, tidak ada pohon tua lain yang memiliki ketinggian seperti itu. Penatua Qian tidak akan memberi Suzimo kesempatan lagi untuk mendekatinya. Suzimo mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, dengan punggung menghadap monyet roh yang hidup dan matinya masih belum diketahui, dia dengan liar menyerbu ke suatu arah. Meskipun transformasi keras sanguin dapat meningkatkan kekuatan Suzimo secara eksponensial dalam waktu singkat, itu tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Ini berarti bahwa luka pada Suzimo masih ada. Setelah pertempuran intensif, luka di tubuhnya memburuk. Transformasi keras sanguin membuat Suzimo berubah menjadi mode berserker. Sarafnya mati rasa dan dengan demikian dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya sama sekali. Meskipun Suzimo cepat dan ringkas dalam teknik gerakannya, tubuhnya sudah hancur baik di dalam maupun di luar. Dia hanya mengandalkan kekuatan darah dan pembuluh darahnya untuk bertahan dengan satu napas. Ketika waktu transformasi keras sanguin habis, Suzimo akan kembali ke keadaan semula dan menjadi lebih lemah. Saat melihat Suzimo melarikan diri, Penatua Qian mengejarnya dengan cepat menggunakan pedang terbang. Klan Joyful menderita banyak korban kali ini. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara 5 tetua. Jika dia tidak membunuh Suzimo di sini, bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada klan ketika dia kembali? Karena Penatua Qian memiliki pengalaman puluhan tahun di dunia kultivasi, dia dapat mengatakan bahwa Suzimo sekarang adalah anak panah di ujung penerbangannya dan tidak dapat bertahan lama. Meskipun 5 prajurit penyempurnaan Qi yang tersisa dari klan Joyful juga bergegas, mereka tidak berani terlalu dekat dan menjaga jarak yang sangat jauh dari Suzimo. Kecepatan Suzimo secara bertahap menurun. Tubuhnya juga mulai mengecil saat dia perlahan kembali ke penampilan aslinya. Gelombang kelelahan melonjak di hati dan pikirannya. Dia mulai merasakan rasa sakit di berbagai bagian tubuhnya semakin intensif. Suzimo menggertakkan giginya dan terus berlari ke depan. Tidak jauh di depan ada sebuah lembah. Puncak bukit curam yang mengelilinginya lurus, tinggi, dan berdinding kuat. Mereka tampak biasa saja, dan sangat pendiam. Suzimo datang ke tengah lembah dan menunjukkan sedikit senyuman. Waktu untuk transformasi keras sanguin hampir habis. Suzimo tiba di tengah lembah dan menghentikan langkahnya. Dengan punggung menghadap monyet roh, dia mulai memanjat dinding batu. Dinding batu di sekitar lembah memiliki banyak pintu masuk gua. Itu gelap gulita dan tidak ada cahaya di dalamnya. Orang-orang klan gembira memandang Suzimo yang penuh luka tetapi masih tidak berani bergerak maju dengan santai. Mereka menyaksikan Suzimo naik ke gua tanpa gerakan lebih lanjut. Semua orang akhirnya tidak bisa bertahan lebih jauh. Mereka terbang dengan pedang terbang mereka dan tiba di puncak lembah. Saat melihat pintu masuk gua dengan berbagai ukuran di dinding batu di sekitarnya, Penatua Qian mengerutkan kening. Tiba-tiba, jejak kegelisahan melintas di hatinya. Pada saat itu, Suzimo tiba-tiba muncul di pintu masuk gua, memegang seekor burung raksasa berwarna ungu di tangannya. Dia memandang Penatua Qian dan mulai tertawa. Tawa itu sedikit menakutkan dan mengerikan. Itu membuat hati orang-orang bergidik. Menembus. Suzimo menarik dengan kekuatannya dan mematahkan leher burung raksasa ungu ini. Darah segar mengalir dan bau darah yang unik memenuhi udara di salju dan angin. Kicauan, 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 kicauan. Tiba-tiba, gelombang kicau burung yang tergesa-gesa bergema dan bergema di lembah. Nada semakin tinggi dan suara semakin jelas. Keributan bisa terdengar dari dalam gua dengan berbagai ukuran. Pada saat ini, suara Suzimo bisa terdengar. Itu tenang dan diam tetapi membuat hati semua orang langsung tenggelam ke dasar. Aku telah mengatakan, pegunungan Changlang, adalah makamu. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Suzimo membuang burung ungu raksasa di tangannya dan menggeliat ke dalam gua. Di gua yang dikelilingi oleh lembah, seberkas cahaya ungu bersinar dalam kegelapan. Mata mereka yang hidup benar-benar memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kicauan, kicauan memekik lain bisa terdengar, menembus emas dan batu pecah. Awalnya, mereka masih jauh. Ketika orang-orang klan gembira sadar, bayangan besar telah menyelimuti bagian atas kepala mereka dan menyelimuti angin dan salju. Orang-orang klan gembira melihat ke atas, hanya untuk melihat seekor elang raksasa dengan sepasang sayap ungu besar mengelilingi langit di atas lembah.
Sayap raksasanya menyebar dan menyelimuti langit dan matahari. Sayap pada elang ungu tidak dapat ditembus dan memiliki kilau logam yang termasyur. Sepasang cakarnya kuat dan kuat, tampaknya mampu menghancurkan puncak bukit. Ini jelas pemimpin elang sayap ungu. Kedua matanya memancarkan kemarahan yang tak terbatas dan niat membunuh. Es roh iblis. Suara Penatua kian gemetar dan wajahnya pucat pasi. Di mata para pembudidaya, roh iblis dapat dibagi menjadi dua kategori, alam pendirian yayasan dan alam inti emas. Elang bersayap ungu di depan mereka seharusnya berada di alam pendirian yayasan tetapi itu jelas jauh lebih kuat daripada Penatua Kian. Yang terpenting, roh iblis ini bisa terbang. Kicauan, kicauan, kicauan. Suara kicau kehebohan bisa terdengar dari gua-gua yang mengelilingi lembah. Banyak elang bersayap ungu terbang keluar dari gua. Sekilas, ada ratusan dari mereka. Meskipun elang bersayap ungu ini adalah binatang roh, jumlahnya lebih dari cukup untuk mencabik-cabik orang-orang klan Joyful. Benar-benar tidak ada tempat untuk berpaling. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Kata-kata Suzimo sebelumnya bergema di benak semua orang. Pada saat itu, semua orang mengerti. Suzimo datang ke sini karena dia ingin meminjam kekuatan elang bersayap ungu ini di pegunungan Changlang untuk melenyapkan mereka dalam satu gerakan. Tempat ini adalah makam mereka. Tidak, kami tidak membunuhnya. Elang ungu itu, tidak, pria di dalam gua itu. Seorang prajurit penyempurnaan Ki berbicara dengan tidak jelas. Dia sangat ketakutan sehingga paru-paru dan isi perutnya terbelah. Hanya saja penjelasan ini terdengar terlalu lemah. Roh iblis memiliki rasa kepemilikan wilayah yang kuat. Bahkan binatang roh dan roh iblis yang mengganggu wilayah mereka akan diserang dengan kejam oleh elang bersayap ungu, apalagi pembudidaya dari klan manusia. Meskipun Suzimo membunuh elang ungu itu, di mata elang bersayap ungu, mereka telah lama mengklasifikasikan orang-orang klan gembira dalam kategori yang sama dengan Suzimo. Klan manusia yang menjijikkan. Kicauan. Elang bersayap ungu yang berputar-putar di langit tinggi berkicau. Pada saat berikutnya, ratusan elang bersayap ungu menerkam orang-orang klan Joyful dengan membunuh. Pada saat yang sama, pemimpin elang bersayap ungu menukik ke bawah, membuka cakarnya yang tajam dan berlari ke arah Penatua Kian untuk meraih kepala Penatua Kian. Semua orang dari klan Joyful merasa hancur. Ini adalah situasi yang ditakdirkan. Saat mereka melangkah ke lembah, mereka tidak bisa lagi keluar dari sana. Angin di luar gua itu dingin dan menyebar. Namun demikian, itu sangat hangat di dalam gua. Tikar jerami tebal ditempatkan di tanah yang dingin. Berbaring di atas mereka, Suzimo bisa mendengar tangisan menyedihkan datang dari luar. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Monyet, apakah kamu mendengar itu? Kelompok orang yang menyakitimu ini semua akan mati. Suzimo berkata dengan lembut. Monyet roh itu berbaring di samping Suzumo. Matanya tertutup dan tidak merespon. Setelah tinggal di pegunungan Changlang selama 6 bulan, Suzimo tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Baik dia dan monyet roh tahu daerah mana yang sering dikunjungi oleh roh iblis dan daerah mana yang sangat berbahaya. Suzimo telah merencanakan ini jauh-jauh hari. Ini adalah alasan utama dia memilih pegunungan Changlang sebagai medan perangnya. Di atas tikar jerami yang hangat ada beberapa telur burung berbentuk oval dengan garis-garis keunguan samar di kulit telurnya. Mereka tampak sangat cantik. Suzimo dengan santai mengambil 2 telur dan menjatuhkannya satu sama lain menggunakan sisa kekuatannya. Retakan, retakan. Garis retakan muncul di telur dan cairan emas keunguan mengalir keluar darinya, memancarkan aroma yang kuat. Suzimo meletakkan salah satu telur di mulut monyet roh dan yang lainnya di mulutnya sendiri. Dia menyedot cairan itu sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, Monyet, bukankah kamu merindukan telur ini? Saya telah membawanya ke sini untuk Anda hari ini. Petik 2. Monyet roh sering mengatakan kepada Suzimo bahwa telur elang bersayap ungu sangat bergizi dan lesat. Namun, ada elang bersayap ungu di tingkat iblis roh. Pada hari-hari biasa, mereka berdua bahkan tidak berani mendekati telur. Monyet roh merasa paling bangga akan satu hal dalam hidupnya, dia diam-diam memakan sebutir telur milik elang bersayap ungu dan lolos dengan selamat setelahnya. Elang bersayap ungu adalah salah satu burung langka yang akan melalui berbagai tahap hibernasi selama musim dingin. Seorang pria dan monyet sudah memiliki rencana untuk datang ke sini untuk mencuri telur begitu musim dingin mendekat dan ketika elang bersayap ungu sedang berhibernasi. Mereka akan kurang sensitif terhadap dunia luar pada waktu itu. Sayangnya, Suzimo pergi di awal musim dingin. Bibir monyet roh itu tertutup rapat. Cairan emas keunguan mengalir di sudut mulutnya dan jatuh ke tikar jerami. Tidak ada tanggapan darinya selama ini. Saat melihat ini,
mata Su Zimo meredup. Cairan harum di mulutnya tiba-tiba menjadi hambar. Tangisan menyedihkan di luar berangsur-angsur memudar. Teriakan histeris Elder Qian terdengar, Su Zimo, kamu tidak bisa pergi dari sini bahkan jika aku mati. Apakah Anda pikir kelompok binatang buas ini akan membiarkan Anda pergi? Ah! Penatua Qian menangis kesakitan, dan tidak ada suara lagi setelahnya. Su Zimo tersenyum. Sejak dia tiba di sini, Su Zimo tidak berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tujuan dari rencana ini adalah agar semua orang binasa bersama. Hanya saja Su Zimo tidak berharap untuk melibatkan monyet roh pada akhirnya. Su Zimo berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari gua. Melihat lebih dari 50 mayat yang tidak bisa dikenali di lembah, dilahap dan dicabik-cabik oleh elang bersayap ungu, dia menggelengkan kepalanya. Kilatan ejekan melintas di matanya. Jadi bagaimana jika mereka adalah penggarap pendirian yayasan? Jadi bagaimana jika mereka adalah klan abadi? Akhirnya, mereka masih mati di sudut yang tidak jelas dari pegunungan Changlang ini tanpa ada yang tahu. Sebenarnya, orang akan mengatakan bahwa kematian orang-orang klan gembira adalah karena jebakan Su Zimo daripada dimakan oleh elang bersayap ungu. Sejak saat orang-orang klan gembira melangkah ke pegunungan Changlang, mereka telah jatuh ke dalam jaring tak kasat mata. Dipimpin oleh Su Zimo, mereka menuju ke jurang kematian dengan setiap langkah yang mereka ambil. Di udara, pemimpin elang bersayap ungu merasakan sesuatu saat tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendaratkan tatapan dinginnya pada Su Zimo. Niat membunuh mirip dengan pedang. Su Zimo telah melihatnya sebelumnya pada malam pertamanya di pegunungan Changlang. Banyak elang bersayap ungu secara bertahap berhenti melahap mayat. Mengepakkan sayap di udara, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Su Zimo, hanya menunggu perintah dari pemimpin mereka sebelum mereka maju untuk mencabik-cabik Su Zimo. Kicauan. Elang bersayap ungu tingkat iblis roh berkicau dengan keras. Astaga, banyak elang bersayap ungu berkerumun seperti lautan ungu yang bergejolak yang akan menenggelamkan Su Zimo di saat berikutnya. Menghadapi kematian yang akan datang, Su Zimo tenang. Dia tidak mundur atau panik. Sejak dia memulai jalur kultivasi, Dai Yue telah memberitahunya bahwa dia akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Dia seharusnya tidak mengharapkan dia untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, Su Zimo menjawab bahwa hidup dan mati sudah ditakdirkan. Momen ini akhirnya tiba. Hanya saja Su Zimo tidak menyangka akan datang secepat ini. Tiba-tiba, dalam pandangan Su Zimo, kilatan warna merah yang tak tertandingi dan menakjubkan yang tampaknya ingin mewarnai seluruh dunia menjadi merah tiba-tiba melintas di lautan ungu itu. Tidak mungkin untuk mengabaikannya. Bayangan sesosok muncul dan menghalangi bagian depan Su Zimo. Su Zimo membuka mulutnya sedikit. Ada kejutan pertama di matanya, diikuti oleh kegembiraan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Penyusup itu mengenakan jubah panjang berwarna darah. Kembali menghadap Su Zimo, dia memiliki sosok ramping dan rambut gelapnya tergantung longgar di lehernya, tertiup angin. Kamu berani menyentuh orang-orangku. Kalau begitu, kamu akan mati. Nada tenang, suara menyenangkan dan aksen malas. Namun, dominasi di dalamnya mencekik. Su Zimo tiba-tiba merasa ingin menangis. Dia telah berfantasi berkali-kali tentang Dai Yue yang muncul di saat-saat bahaya kritis tetapi telah berulang kali dikecewakan. Dia masih datang. Su Zimo membuka matanya lebar-lebar untuk melihat dengan jelas setiap gerakan Dai Yue tetapi gelombang kelelahan menghantamnya. Tidak tahan lagi, dia pingsan. Dari pertempuran di ibu kota hingga pembunuhan Luo Tianwu di kota Jianan, penyergapan di pegunungan Changlang hingga perjalanan berlari untuk hidupnya, dia tidak tidur atau beristirahat selama lebih dari 2 minggu. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, Su Zimo sudah kehabisan kekuatan terakhir di tubuhnya. Saat dia menutup matanya, Su Zimo hanya bisa melihat Dai Yue mengulurkan telapak tangannya yang indah dan menghalangi lautan ungu yang deras itu dengan sangat mudah. Pada saat berikutnya, Dai Yue mengepalkan tinjunya. Laut ungu meledak seketika, memancarkan kabut darah yang menyedihkan namun menakjubkan. Su Zimo pingsan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Su Zimo secara bertahap sadar kembali. Dia bisa merasakan aura familiar ketika dia membuka matanya. Ini adalah bidang budidaya. Su Zimo direndam dalam tong kayu. Dia sepertinya telah kembali ke 1 tahun yang lalu. Dai Yue duduk di batu hijau tidak jauh dengan ekspresi dingin dan menyendiri. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mana monyetnya? Dia? Bagaimana kabarnya? Hal pertama yang dilakukan Su Zimo ketika dia bangun adalah memeriksa kondisi monyet roh. Dai Yue tidak menjawab. Su Zimo buru-buru menjelaskan, ada monyet roh yang terbaring di gua itu. Dia adalah teman saya dan menderita luka parah untuk menyelamatkan saya.
Nona Dai, Anda harus menyimpannya. Hadiah. Su Zimo cemas tetapi dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Mengingat temperamen Dai Yue, sudah mengejutkan bahwa dia akan muncul untuk menyelamatkannya. Mengapa dia peduli dengan kehidupan binatang roh? Setelah beberapa waktu, Dai Yue berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu repot tentang itu. Fisiknya jauh lebih kuat darimu. Ah, Su Zimo tertegun sejenak. Setelah itu, dia sangat gembira. Dia mengejar, monyet itu masih hidup. Dai Yue terdiam, sepertinya dia tidak bisa diganggu untuk merespon. Su Zimo tidak bisa menahan senyum. Dia terus mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak buruk, tidak buruk. Karena aku berhasil bertahan dan fisik monyet sialan itu lebih kuat dariku, dia pasti masih hidup. Setelah meletakkan kekhawatirannya, jejak keraguan muncul di hati Su Zimo lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona mati, meskipun saya bukan bagian dari klan iblis, setelah mengolah The Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, mengapa fisik saya masih tidak dapat dibandingkan dengan monyet sialan itu? Sudut mulut Dai Yue sedikit mengerucut. Kamu hanya melatih 3 bagian, tempering tubuh, transformasi tendon dan penguatan tulang, dan hanya mencapai kesuksesan awal untuk mereka. Bagian tersulit dari keterampilan ini yang akan menyebabkan perubahan besar pada tubuh Anda semua ada di bagian selanjutnya. Kamu masih jauh dari itu. Su Zimo mengangguk. Melihat tubuhnya, dia menemukan bahwa lengan kanannya, yang hampir menjadi tidak valid, sekarang benar-benar baik-baik saja. Tidak ada bekas luka di tubuhnya sama sekali. Sudah berapa lama aku tidur? Tanya Su Zimo. 10 hari. Su Zimo diam-diam terkejut. Dia telah menderita luka parah seperti itu. Awalnya, dia merasa sangat beruntung telah lolos dari kematian dan berpikir bahwa dia tidak akan pulih sepenuhnya. Tanpa diduga, dia hampir pulih sepenuhnya hanya dalam 10 hari setelah Dai Yue menyelamatkan dan membawanya kembali. Bukan hanya itu. Setelah pertempuran ini, Su Zimo merasa tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dan lebih bertenaga. Tulangnya keras dan kuat. Dia telah mencapai kesuksesan awal di bagian penguatan tulang. Ini bisa disebut menghidupkan kembali orang yang sekarat dengan penyembuhan ajaib. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan Dai Yue? Meskipun Dai Yue telah memberitahu Su Zimo sejak awal bahwa dia tidak diizinkan untuk menanyakan tentang latar belakang dan identitasnya, Su Zimo sering merenungkannya secara pribadi. Siapa sebenarnya Dai Yue? Di alam kultivasi apa dia berada? Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Di atas batu hijau, Dai Yue menatap Su Zimo dengan tenang. Kedua matanya sejernih air. Mereka indah dan berkilau dengan jejak riak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo tiba-tiba merasa sedikit gugup. Nona Dai, aku harus pergi sekarang. Ekspresi Su Zimo membeku, dan pikirannya menjadi kosong. Kau tidak akan kembali. Iya, Su Zimo terdiam dan tidak bersemangat. Pada saat itu, perasaan gembira karena selamat dari malapetaka menghilang sepenuhnya ke udara tipis. Dai Yue berkata, aku tidak bisa mengajarimu lagi. Oleh karena itu, saya telah menanam akar roh dalam diri Anda. Kualitasnya tidak akan lebih rendah dari akar roh surga. Untuk langkah Anda selanjutnya, cari klan kultivasi abadi untuk bergabung. Petik 2. Bisakah akar roh ditanam? Yang lain tidak bisa, tapi saya bisa. Dai Yue sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum tipis dan berkata, setelah berkultivasi abadi, kamu juga bisa mengeksekusi SWOT Kinesis Flight. Anda tidak akan berada dalam situasi memalukan seperti itu lagi. Kultivator bisa mengeksekusi SWOT Kinesis Flight dan menjatuhkan kepala musuh dalam jarak 1000 mil. Tidak benar jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak iri akan hal ini. Jika dia mendengar berita ini sebelumnya, Su Zimo pasti akan merasa senang dan gembira. Namun, Su Zimo benar-benar tidak bisa mengangkat semangatnya sekarang. Mengapa? Setelah lama terdiam, Su Zimo mendongak dan bertanya. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke jalur kultivasi? Dai Yue menanyainya sebagai gantinya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. 1 tahun yang lalu, ketika Su Zimo jatuh dan hampir kehilangan segalanya, Dai Yue muncul di hadapannya dan bertanya, apakah kamu ingin berkultivasi? Adegan itu, kata-kata itu. Su Zimo tidak akan pernah melupakan mereka seumur hidup. Namun, Su Zimo tidak tahu mengapa Dai Yue memberinya teknik kultivasi klan iblis dan mengajarinya kultivasi. Ada 2 alasan. Pertama, ketika kami bertemu 3 tahun lalu, saya berada di kondisi terlemah saya. Dapat dianggap bahwa Anda menyelamatkan hidup saya dengan membawa saya ke sini. Selama 2 tahun berikutnya, Anda menyiapkan makanan dan mengirimnya ke depan pintu saya setiap hari, tidak pernah berhenti sekalipun.
Meskipun aku mengabaikanmu, aku mengingat semuanya. Saat menyebutkan ini, sosok ramping Dai Yue meninggalkan batu hijau. Seluruh karismanya berubah, memancarkan aura arogansi yang menguasai langit dan bumi dan tidak bisa diabaikan. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Aku, Dai Yue, tidak pernah memohon kepada siapapun atau berutang apapun kepada siapapun, kecuali untukmu. Memberi Anda teknik kultivasi dianggap sebagai penutupan karma ini." Petik 2. Su Zimo tercengang. Siapa yang bisa begitu yakin untuk tidak memohon kepada siapapun sepanjang hidup mereka? Bahkan makhluk abadi pun terkadang merasa takut. Untuk tidak memohon pada siapapun untuk hidup dan mencapai kesuksesan Dai Yue, sulit untuk membayangkan kesulitan yang harus dialami seseorang. Ada juga alasan lain. Aku melihat diriku yang dulu di dalam dirimu. Dai Yue memandang Su Zimo dan berkata, penampilan luarmu lemah dan lemah, tetapi kamu memiliki kecakapan seperti harimau di hati. Hanya saja harimau ganas ini telah tertidur lelap. 1 tahun yang lalu, kepergian kekasih masa kecilmu dan intimidasi oleh Chang Lang yang sempurna telah membangunkan harimau ganas ini di hatimu. Apakah Anda masih ingat reaksi Anda ketika itu datang untuk membunuh Anda 1 tahun yang lalu? Su Zimo mengerutkan bibirnya dengan lembut dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu hampir membunuhnya. Dai Yue melanjutkan, siapa yang akan membayangkan bahwa seorang sarjana yang lemah dan tampak lemah akan memiliki tatapan yang begitu tenang di matanya ketika dia merasa ingin membunuh. Pergelangan tanganmu begitu mantap. Pada saat itu, di mataku, kamu adalah batu giok yang belum diukir dan dipoles. Anda dilahirkan untuk menjelajah ke dunia kultivasi yang kejam dan berdarah. Petik 2. Su Zimo merasa sedikit emosional. Jika Dai Yue tidak membawanya ke jalur kultivasi saat itu, kemungkinan besar dia akan meninggal karena depresi di tahun-tahun sisa hidupnya, apalagi untuk menyebutkan perseteruan darah keluarga Su. Bahkan jika dia adalah harimau di hati, dia tidak memiliki akar roh. Karenanya, dia hanya bisa menjadi harimau tua tanpa cakar. Tampaknya merasakan pikiran Su Zimo, Dai Yue mengernyitkan alisnya dengan lembut dan berkata dengan bingung, bakatmu 1 dari sejuta tetapi kamu tidak memiliki akar roh. Logikanya, setiap orang harus dilahirkan dengan akar roh. Hanya saja ada perbedaan antara akar roh yang lebih kuat dan lebih lemah. Namun, di bagian dunia ini, banyak orang tidak memiliki akar roh. Ini sangat aneh. Setelah berhenti sejenak, Dai Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Ada rahasia tersembunyi di setiap bagian dunia. Saya juga tidak punya waktu untuk menyelidiki. Aku harus pergi. Karena itu, sosok Dai Yue bergerak dan dia menuju keluar. Su Zimo buru-buru melompat keluar dari tong kayu, dengan santai mengambil sepotong pakaian untuk menutupi dirinya dan mengejarnya. Nona Dai, kamu mau kemana? Su Zimo mengejar sampai ke halaman, merasa enggan berpisah dengannya. Dia memanggil dengan keras. Tentu saja itu kembali ke duniaku. Dai Yue berbalik dan menatap Su Zimo dengan senyum di wajahnya, saat dia berkata dengan bercanda, kamu dan aku berasal dari 2 dunia yang berbeda. Inilah yang dikatakan Shen Mengqi kepada Su Zimo ketika dia meninggalkannya saat itu. Sekarang kata-kata yang sama diucapkan oleh Dai Yue, tidak ada penghinaan di dalamnya. Sebaliknya, sepertinya mereka adalah teman lama yang sangat baik dan bercanda satu sama lain. Tentu saja, ada sedikit melankolis di dalamnya. Dai Yue tidak pernah menggunakan nada ini ketika dia berbicara dengan Su Zimo. Dia jarang tersenyum padanya. Baru sekarang Su Zimo menyadari bahwa Dai Yue benar-benar meninggalkannya. Tapi, kamu belum mengajariku teknik kultivasi yang tersisa dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Bagaimana kamu bisa pergi? Su Zimo memeras otaknya dan akhirnya menemukan alasan. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Kamu sudah memiliki akar roh. Anda harus bergabung dengan Sekte Abadi, jangan melanjutkan kultivasi iblis Anda. Petik 2. Mengapa? Su Zimo mengerutkan kening, berkata, saya ingin melanjutkan kultivasi iblis dan belajar kultivasi abadi. Kultivasi abadi dan iblis. Alis indah Dai Yue terangkat sedikit, dia tidak bisa menahan senyum. Kamu cukup ambisius. Dai Yue berhenti sejenak sebelum dia berkata, spirit Ki dapat menyehatkan dan melunakkan tubuh. Meskipun tubuhnya tidak akan sekuat klan iblis, itu masih cukup kuat. Tapi tahukah Anda mengapa sebagian besar pembudidaya memiliki tubuh yang lemah? Mengapa? Ada batas untuk energi seseorang. Tidak peduli apakah itu kultivasi abadi atau kultivasi iblis, seseorang tidak dapat hidup selamanya. Seseorang tidak bisa lepas dari hidup dan mati. Jika seseorang melanjutkan dengan kultivasi abadi dan kultivasi iblis, ada kemungkinan besar bahwa seseorang tidak dapat mencapai akhir untuk kedua kultivasi.
Suzimo memikirkannya dan berkata, saya ingin mencobanya. Dai Yue melanjutkan, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin melanjutkan kultivasi abadi dan Buddha. Tapi makhluk abadi dan iblis milik dunia yang berbeda. Abadi adalah abadi, sedangkan iblis adalah iblis. Jika Anda bersikeras melakukan budidaya abadi dan iblis, kedua belah pihak tidak akan mentolerir Anda. Sekarang kamu baru saja memulai kultivasi iblis, kamu harus menyerah sekarang. Aku tidak ingin menyerah. Suzimo bersikeras dengan keras kepala. Bahkan jika seluruh dunia akan berbalik melawanmu. Jadi bagaimana jika seluruh dunia berbalik melawanku? Untuk Suzimo, teknik kultivasi ini diberikan kepadanya oleh Dai Yue. Itu memiliki arti penting. Bahkan jika seluruh dunia menghentikannya dari kultivasi, dia akan melanjutkannya. Setelah keheningan singkat, Dai Yue berkata, klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar akan semakin sulit. Kamu tidak akan bisa sukses tanpa aku di sisimu. Dai Yue menghela nafas pada tatapan keras di mata Suzimo, akhirnya menyerah. Ada kilau iblis di mata Dai Yue. Setelah itu, ada beberapa sutra lagi di benak Suzimo. Dai Yue memandang Suzimo, berkata dengan lembut, ini adalah sutra yang tersisa. Ingat, jika terlalu sulit untuk berkultivasi, jangan sia-siakan usaha Anda untuk itu. Juga, jika monyet di pegunungan Changlang mengalami masalah di masa depan, berikan bantuannya. Petik 2. Suzimo memiliki momen kesadaran setelah mendengar kata-katanya. Dai Yue memiliki niat lain ketika dia mengatur agar dia menjalani pelatihan di pegunungan Changlang. Tanpa monyet roh, Suzimo tidak akan bisa menguasai Sanguin Ape Tree Style dalam setahun. Tanpa monyet roh, Suzimo tidak akan bisa mengaktifkan transformasi kera Sanguin. Meskipun Dai Yue tidak pernah muncul selama 1 tahun pelatihannya di pegunungan Changlang, dia diam-diam mengawasinya. Kalau tidak, dia tidak akan muncul pada saat penting terakhir. Bagaimanapun, Dai Yue sangat peduli padanya. Suzimo menatap Dai Yue dengan tenang. Tatapannya intens dan agak tidak rasional. Seolah-olah dia ingin mengingat fitur wajah Dai Yue dan membekasnya dalam-dalam di ingatannya. Jika kamu ingin melanjutkan kultivasi abadi dan iblis, kamu akan mengalami banyak penderitaan yang tak terbayangkan. Tetapi Anda harus ingat bahwa penderitaan ini hanya akan membuat Anda lebih kuat. Ada pepatah dalam Sutra Avatamsaka dari sekolah Huayan yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebagai kata perpisahan, untuk menjadi salah satu yang terhebat, Anda harus bekerja di fondasi dan bersedia mengambil kesulitan dan melayani orang lain. Dengan itu, Dai Yue berbalik, melambai pada Suzimo. Dai Yue mengambil langkah kecil dan dia berada di udara. Di bawah tatapan tak tergoyahkan Suzimo, sosok anggunnya berangsur-angsur menghilang ke udara, berubah menjadi kupu-kupu optimis, dengan 2 bulan sabit cerah tercetak di sepasang sayap. Aku meninggalkan 3 hadiah untukmu. Karunia pertama adalah akar roh dalam tubuh Anda. Adapun 2 hadiah yang tersisa, mereka mungkin berguna bagi Anda di masa depan. Petik 2. Dai Yue mengepakkan sayapnya dan ruang di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi pecahan. Retakan yang terbentuk sebagai kekosongan gelap bisa terlihat samar-samar di kejauhan, mengaduk angin dingin. Itu mengerikan. Kupu-kupu itu terbang ke dalam kegelapan dan berangsur-angsur menghilang. Mati Yue. Suzimo berlari beberapa langkah dan berteriak ke arah tujuan Dai Yue terbang. Aku akan pergi mencarimu. Ruang di sekitarnya berangsur-angsur kembali normal dan retakannya menyatu. Saat itu, sebuah suara terdengar dari jurang kehampaan. Tentu, aku akan menunggumu. Dai Yue telah berubah menjadi kupu-kupu dan pergi. Hanya ketika Dai Yue pergi, Suzimo menyadari bahwa dia telah mengembangkan keterikatan dan ketergantungan yang kuat pada Dai Yue. Suzimo berdiri terpaku di tanah, terus-menerus memikirkan apa yang terjadi di sini selama 1 tahun terakhir. Dia tersesat dalam pikirannya. Matahari terbit, menembus awan gelap. Tanpa sadar, Suzimo telah berdiri di bawah pohon bunga persik sepanjang malam, tidak bergerak sama sekali. Akhirnya, Suzimo mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, matanya akhirnya kembali fokus. Dia menyembunyikan rasa sakit karena perpisahan dan keengganan untuk berpisah dengan Dai Yue jauh di lubuk hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Suzimo melewati kediaman keluarga Su dan menghentikan langkahnya. Seharusnya, semua orang di keluarga Su harus bersembunyi di Skytracer Pavilion di kota Changlang. Tapi saat ini, pintu mansion terbuka dan dia samar-samar bisa mendengar suara dari dalam. Suzimo merasa bingung dan masuk untuk memeriksa. Tuan muda kedua kembali. Semua orang di kediaman keluarga Su sangat gembira melihat Suzimo. Su Hong keluar bersama yang lain untuk menyambut Suzimo. Zim, kamu baik-baik saja. Su Hong maju ke depan,
meraih bahu Su Zimo dan mengukurnya. Saya baik-baik saja. Su Zimo menggelengkan kepalanya, bertanya, mengapa kalian semua tidak berada di paviliun harta karun langit? Song Qi berkata, kami akan meninggalkan kota Ping yang ketika seorang wanita berjubah merah tiba-tiba muncul untuk menghentikan kami. Saat Song Qi mengingat apa yang terjadi, dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan saat itu. Wanita itu sangat kuat. Dia tidak perlu memanfaatkan benda eksternal apapun dan dia bisa terbang ke udara. Dia setidaknya harus menjadi penggarap inti emas. Dia menyuruh kita semua untuk menunggunya, mengatakan bahwa dia akan membawamu kembali. Dan dia menghilang tepat di depan kita. Saat menyebutkan wanita itu, semua orang di keluarga Su tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut dan terkejut mereka. Su Zimo menundukkan kepalanya, tidak ada yang memperhatikan kesepian dan kesedihan di matanya. Zimo, apakah wanita itu tuanmu? Semua orang di keluarga Su tahu bahwa Su Zimo telah mengalami transformasi total. Dia telah berubah dari seorang sarjana yang lemah menjadi seorang pejuang yang bisa membunuh prajurit penyempurnaan Qi. Itu pasti karena wanita misterius itu. Dia bukan tuanku. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Meskipun Dai Yue mengajarinya kultivasi iblis, Su Zimo tidak pernah memperlakukan Dai Yue sebagai tuannya. Di mana wanita itu? Kita harus mengungkapkan rasa terima kasih kita padanya. Kita tidak boleh mengabaikannya, lanjut Su Hong. Dia pergi. Su Zimo berkata dengan lembut. Semua orang terdiam. Su Zimo memulihkan diri dan tersenyum. Saudaraku, rencana apa yang kamu miliki selanjutnya? Situasi keluarga Su rumit. Mereka tidak bisa pergi ke negara Yan, dan mereka tidak bisa tinggal di negara Qi. Mereka hanya bisa meninggalkan tanah air mereka untuk tinggal di negara bagian lain. Aku juga tidak tahu. Su Hong menghela nafas pelan, melihat ke arah negara Yan yang jauh di kejauhan saat dia berkata dengan suara rendah, aku masih tidak tahan untuk pergi. Saat itu, kavaleri lapis baja hitam berlari kencang dari jauh dan berteriak keras bahkan sebelum dia sampai. Laporkan, Tuan Muda, pasukan negara Yan sedang mendekat. Setidaknya ada ratusan ribu dari mereka. Di antara mereka adalah pembudidaya juga. Petik 2.